Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya setelah sekian lama tidak berjumpa. Kita tidak berjumpa dan pada hari ini kita masih membahas seputar bahasa Inggris sesuai dengan channel YouTube saya pada hari ini. Saya dalam sejak awal sampai sekarang dan topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai lihai berbahasa Inggris. Ya mungkin Anda sendiri mungkin sudah bertahun-tahun sejak dari SD sampai SMA belajar bahasa Inggris ya. Dari SD mungkin 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan mungkin kuliah kalau sempat berkuliah juga, tapi yang pada intinya kan wajibnya adalah dari SD sampai SMA. Jadi totalnya kalau 6 3 3 berarti ya 12 tahun. Dan mungkin Anda berpikir, "Oh, kok saya tidak lihai juga berbahasa Inggris ya sejak SD sampai lulus SMA 12 tahun tetap begini-begini saja." Nah, dalam rangka itu makanya saya ingin menjelaskan ya sedikit tentang 3 sebab utama tidak lihai berbahasa Inggris. Dalam hal ini meskipun sudah ikut kursus, mungkin Anda sudah ikut kursus juga ya setelah misalnya sekolah, nggak cukup nih ikut kursus, tapi ternyata kok kenapa setelah ikut kursus tetap tidak bisa, tidak lihai, bukan tidak bisa ya, tapi tidak lihai. Nah, jadi ini akan kita kupas bersama 3 sebab utama tak lihai berbahasa Inggris meskipun sudah ikut kursus. Oke, untuk yang pertama, sebab pertama adalah tidak berbahasa Inggris di rumah. Nah, ini kesalahan pada dasarnya daripada kita semua, bahwa dalam pikiran, oh kita ini sudah les kursus di luar ya, di luar mungkin di lembaga bimbingan atau mungkin di kursus bahasa Inggris, tapi pas sudah di rumah tidak berbahasa Inggris lagi. Jadi di kursus iya berbahasa Inggris, tapi di rumah tidak, baik dengan orang tua atau mungkin dengan anggota keluarga yang lain memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah di rumah sehari-hari. Nah, itu tidak mungkin bisa tercapai kalau Anda tidak berbahasa Inggris di rumah. Nah, jadi intinya ya Anda harus membiasakan diri. Ya, mungkin harus bicara dengan orang tua, dengan saudara, atau dengan pasangan ya, entah itu mungkin suami atau istri Anda, supaya budaya berbahasa Inggris itu bisa dilaksanakan di rumah. Dan itu saja tentu saja perlu peran serta semuanya ya. Jadi ada kesepakatan bahwa mungkin pas hari-hari tertentu mungkin berbicara dalam bahasa Inggris, atau mungkin kalau memang bisa setiap hari itu lebih baik lagi. Karena sebetulnya kan kita kan di Indonesia kan hidupnya sehari-hari kan memang bergaul dengan orang-orang yang berbahasa Indonesia, sehingga jarang ada yang berbahasa Inggris, kan jarang sama sekali, jarang sekali. Nah, alangkah baiknya memang bisa menciptakan atmosfer berbahasa Inggris di rumah sehingga akan terbiasa berbahasa Inggris dengan lancar. Oke, itu sebab pertama, tidak berbahasa Inggris di rumah. Sebab yang kedua, mengapa tak lihai berbahasa Inggris meskipun sudah ikut kursus. Nah, yang sebab keduanya adalah malas menambah kosakata baru ke dalam diri. Nah, ini juga yang menjadi masalah kita ya, Indonesia, terutama bangsa Indonesia tentang budaya literasi ya. Nah, ini kadang-kadang hubungannya dengan itu kan kita seperti gelas sebetulnya, atau seperti botol yang kosong, sehingga apabila kita ingin berbicara ya, kita otomatis kan kita harus mengeluarkan apa yang ada di dalam perbendaharaan kata kita di dalam otak kita ya, di dalam benak kita. Nah, apabila gelas atau botol kita kosong, apa yang mau dikeluarkan? Tentu saja tidak ada kata-kata apa yang harus kita ucapkan pada momen-momen tertentu. Nah, sehingga otomatis kita akan bingung. Nah, oleh karena itu perlu kesadaran dari kita sendiri untuk menambah kosakata ya, tidak mesti harus setiap hari. Mungkin seminggu sekali, bisa 1 minggu bisa 10 kata, nanti minggu berikutnya 10 kata, dan seterusnya. Atau mungkin setiap hari juga bisa, mungkin dengan target yang mudah dulu, misalnya 1 hari mungkin 2 atau 3 kata, itu kan lebih mudah ya, tidak terlalu memberatkan, apalagi mungkin bagi Anda yang saat ini berstatus mahasiswa ya di perguruan tinggi, atau mungkin bukan mahasiswa, mungkin sekarang pelajar juga. Sekarang di SMA saya punya juga beberapa murid les saya, karena pandemi ya COVID-19 mempunyai ya mendapat PR yang banyak sekali dari guru-gurunya, sehingga hampir tidak ada waktu untuk rehat, untuk istirahat, atau untuk mungkin sekedar
melakukan hal yang lain ya, tinggal cuma capek aja yang ada. Nah, cuma 2 atau 3 kata sehari itu juga sudah cukup, mungkin menghafal dan besok lagi menghafal 2 atau 3 kata yang baru kemudian. Nah, itu kesadaran seperti itu baik dilakukan supaya kita menambah kayak macam menabung kata-kata baru, sehingga otomatis waktu kita bicara kepada orang lain kita mempunyai bekal. Kita akan mengucapkan apa karena kita mempunyai kata-kata yang ada di dalam diri kita. Nah, itu sebab kedua, yaitu malas menambah kosakata baru ke dalam diri. Nah, terus ini sebab terakhir ya, sebab ketiga. Nah, ini apa? Kenapa tak lihai berbahasa Inggris meskipun sudah ikut kursus bahasa Inggris? Sebab ketiga ini adalah tidak suka membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga jadi masalah ya. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan sebab kedua, tapi sebab ketiga ini lebih spesifik. Tidak suka membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Sebetulnya kalau hitung-hitungan sekarang, ini sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan bahan materi dalam bahasa Inggris ya. Tidak seperti dulu waktu saya masih kuliah, sangat sulit mendapatkan buku-buku berbahasa Inggris karena waktu itu belum ada internet. Tidak seperti sekarang. Jadi saya harus pergi ke perpustakaan, itu ya meminjam buku dalam bahasa Inggris. Itu pun juga buku-buku yang sudah lama ya, jadi bukan buku-buku yang baru. Itu saya sudah sangat bersyukur ya, karena bisa mendapatkan buku-buku berbahasa Inggris, dan ya berjuang juga untuk mendapatkannya, tidak mudah, apalagi di toko buku juga agak sedikit susah ya, karena saya tinggalnya bukan di kota-kota besar, saya tinggal di kota yang jauh dari keramaian, bisa dibilang begitu, sehingga sulit untuk mendapatkan buku yang dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang dengan adanya internet kita dimudahkan ya. Cuma sayangnya memang budaya literasi di Indonesia mungkin cukup memprihatinkan ya. Tidak terlalu banyak orang yang suka membaca dalam hal ini. Jangankan membaca dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia saja mungkin tidak banyak yang suka membaca dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kita perlu tingkatkan karena kita juga ingin bersaing bukan dengan negara-negara lain. Dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional. Nah, kalau kita bisa berbahasa Inggris, kita akan bisa bersaing dengan dunia luar. Kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sulit kita dapatkan dari literasi yang berbahasa Indonesia. Nah, itu kita perlu membaca. Dalam hal ini membaca hampir sama kayak tadi juga, hampir sama kayak menambah kosakata baru dalam diri tadi ya, seperti yang di sebab kedua tadi. Jadi kita membaca buku ya, kalau bisa ada buku ya bagus juga. Kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa membaca dari blog-blog atau situs-situs luar negeri, misalnya dari situs misalnya dari BBC ya, dari situs Suara Amerika atau VOA, atau mungkin Jakarta Post, atau mungkin dari blog-blog atau situs-situs berbahasa Inggris yang lain. Nah, dengan tujuan kita menambah kosakata di dalam diri kita. Nah, selain itu juga ini yang penting juga, yang kadang-kadang juga bukan kadang-kadang ya, mungkin kebanyakan dari kita juga tidak suka menulis dalam hal ini. Kalau membaca juga tidak suka, menulis juga apalagi gitu ya. Nah, itu juga penting kita menulis, apalagi menulis dengan tangan ya. Kalau saran saya sih mungkin di awal menulis dengan tangan, mengambil pulpen atau pensil dan menulis di atas kertas atau di atas buku. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah mengingat ya, kita bisa mengingat lebih gampang, kita bisa bukan sekedar fasih berbicara saja sebetulnya di bahasa Inggris itu, tapi juga kita bisa lancar dalam hal menulis, terutama menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan. Nah, itu kadang-kadang yang diabaikan. Nah, padahal sebetulnya itu juga poin penting, karena 4 skill di dalam bahasa Inggris ya, 4 skills ya, 4 keterampilan yang sebetulnya kita harus kuasai, yaitu pertama adalah listening, mendengarkan. Ya, kita dengarkan siaran-siaran berbahasa Inggris, dan juga yang mungkin sekarang yang lagi naik daun adalah podcast ya, personal on demand broadcast. Dalam bahasa Inggris juga sekarang sudah sangat banyak. Kita bisa mendengarkan dari aplikasi-aplikasi seperti Podbean atau mungkin seperti Anchor or maybe Spotify. Nah, kita bisa mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris, mungkin wawancara atau interview, atau mungkin sekedar sharing saja. Nah, seperti itu. Nah, itu kita sangat gampang. Kalau saya dulu pakai radio, dan radio misalnya saya mau menangkap suara Amerika misalnya. Nah, itu menggunakan radio dengan 4 bands. Waktu itu namanya 4 band ya. Nah, itu ada 4 gelombang maksudnya. Saya menggunakan shortwave yang kedua.
Nah, itu sangat sulit sekali menangkap sinyal radio suara Amerika atau mungkin BBC dengan jelas. Kenapa ya? Karena ya yaitu siaran radio ya, jadi dia tergantung oleh terutama faktor cuaca. Saya kurang tahu juga mengenai istilahnya kenapa itu bisa terjadi ya, misalnya penangkapan sinyalnya tidak begitu baik. Tapi kalau dengan adanya sekarang adanya internet sangat-sangat membantu dan jelas sekali saya bisa menangkap radio dari mana saja, mulai dari Inggris, mungkin Amerika, atau dari negara-negara lain. Sangat mudah. Dengan modal cuma kuota internet, dengan smartphone, dengan HP pintar, ponsel pintar, saya bisa menangkap apa saja siaran-siaran radio. Sangat membantu. Nah, itu yang pertama tadi listening ya tadi ya. Dan yang kedua speaking ini jelas ya, berbicara. Yang ketiga reading, dan empat writing, menulis. Nah, jadi sayang gitu ya, ibaratnya cuma sekedar kadang-kadang kita fokusnya cuma speaking saja ya, berbicara tapi mendengarkan, membaca, apalagi menulis tidak diperhatikan. Nah, itu juga jadi patokan ya. Nah, itu saja mungkin sekedar sharing dari saya. Jadi ada 3 sebab utama tak lihai berbahasa Inggris walaupun atau meskipun sudah ikut kursus. Jadi ada 3 sebab tadi ya. Jadi sebab pertama tidak berbahasa Inggris di rumah. Sebab kedua yaitu malas menambah kosakata baru ke dalam diri. Sebab ketiga tidak suka membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, kiranya ini bisa bermanfaat ya, sekedar berbagi ya dari saya. Dan mungkin kalau Anda ingin membaca tentang apa yang sudah kita dengarkan, yang sudah Anda dengarkan barusan ini, 3 sebab utama tak lihai berbahasa Inggris meskipun sudah ikut kursus, Anda bisa membacanya di akun saya di Kompasiana. Saya sudah ini berdasarkan tulisan saya di Kompasiana, sudah saya pernah tuliskan sebelumnya di akun saya di Hamdali Anton. Itulah akun saya. Nanti linknya akan Anda bisa lihat di deskripsi YouTube di bawah video ini ya. Nanti Anda bisa lebih banyak menyerap ya, menggali lebih baik, lebih banyak daripada apa yang ditulis ya, daripada sekadar apa yang Anda dengarkan saat ini. Oke, baik, begitu saja. Kiranya bisa bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikut. Ya, have a nice day. God bless you. Goodbye.